Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa CWM sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri di sore jelang senja ini, edisi Sabtu 16 Maret 2024 Masehi 1445 Hijriah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan di rumah, apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Anda semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai selesai dengan baik. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, yaitu Salon Cantik beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir narasumber kita sore hari ini, dan 3 kelompok jamaah majelis taklim akan saya perkenalkan satu persatu. Ya, dari kanan, mana mic-nya ya? Sudah di mana mic-nya? Ya, dari kanan bapak-bapak yang soleh dan ibu-ibu soleha yang cantik dan ganteng-ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak ini dan ibu-ibu sore hari ini alhamdulillah yang hadir banyak banget. Ya, dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja, serta ada di Kota Sorong sudah berapa lama. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu serta jamaah yang pada saat ini di dalam acara CWM yang kami cintai ini, bahwa Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur Kota Sorong, yaitu disingkat Permajatim Kota Sorong, yang didirikan kurang lebih 13 tahun yang lalu, tepatnya 11 Februari 2011. Adapun jumlah anggota, kalau kita kaji dari jumlah paguyuban yang di bawah naungan Permajatim, kurang lebih 16 paguyuban atau kerukunan berjumlah 4.700-an. 4.700-an, baik. 4.700-an. Itu di bawah naungan Permajatim. Kurang lebih 16 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah. Kegiatannya Pak di bulan Ramadan apa saja? Kegiatan di bulan Ramadan kita melaksanakan setiap tahun. Kemarin kita lakukan kegiatan sosial, yaitu Anjang Sana keluar tahun kemarin, namun tahun ini kita khususnya yaitu kita merasa peduli untuk berbagi, kita berikan kepada
saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur yang kurang menguntungkan lah, bukan kurang mampu, tapi kurang menguntungkan, perlu kita bantu saudara-saudara kita. Iya Pak, terima kasih. Kemudian kegiatan yang kedua, kita selalu mengadakan halal bihalal, termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, yaitu anjang sanat kepada paguyuban-paguyuban itu kita lakukan setiap bulan. Iya. Insya Allah kita jalan dengan baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Jadi perkumpulan masyarakat Jawa Timur disingkat dengan Permajatim Kota Sorong yang ada di bawah naungannya yaitu 16 paguyuban ya Pak ya, dengan anggota yang super, masya Allah, berapa tadi Pak? 4.000 lebih. 4.000 lebih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah guyup, tambah banyak anggotanya yang bergabung dalam Permajatim ya Pak ya. Terima kasih untuk perkenalannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tengah saya akan perkenalkan hijau-hijau, hitam-hitam yang cantik dan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa namanya, terus kegiatannya apa saja, dan anggotanya ada berapa, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Al-Fitrah, beranggotakan ada 50 orang. Ya. Dan Ibu Ketua kami yaitu bernama Ibu Nur Syamsi, kebetulan lagi sakit. Lagi sakit. Ibu sendiri sebagai apa? Sekretaris. Sekretaris. Iya. Namanya siapa Bu? Ibu Siti Aminah. Iya. Kegiatannya apa Bu bulan Ramadan? Iya. Dalam Ramadan ini kami ada kegiatan yaitu ke Anjang Sana, membawa paket separuh ke panti asuhan, Iya. dan separuhnya lagi kita bagi ke orang-orang yang tidak mampu di lingkungan kita. Di lingkungan Al-Fitrah sendiri, tepatnya di Jalan Baru ya Bu ya? Iya, belakang Ringgo. Di belakang Ringgo. Ringgo, iya. Terima kasih Ibu untuk Iya. perkenalannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Al-Fitrah sendiri tadi ada berapa Bu? 50. 50. Insya Allah nanti bertambah anggotanya ya Bu ya? Amin, amin ya Iya, Rabbal. alhamdulillah. Terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya yang warna apa ini? Warna sejuk banget ini ya, biru ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu soleha, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Majelis Taklim apa, di mana? Kami dari Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, Ya. berdomisili di Malanu. KPRSI Malanu Anggota ya Bu ya? kita itu tidak banyak karena hanya komplek KPR saja. Itu sekitar 30 lebih. Namun 30 lebih ya, kebetulan Bu, ya? yang hadir hari ini hanya 20 karena sebagian dengan alasan yang bisa dimaklumi. Iya. Nah, kebetulan kami sendiri sebagai ketuanya yang Ibu siapa ya Ibu namanya? Tunjung, biasa dipanggil Bu Tunjung. Iya. Itu kegiatan kami sudah kita mulai sebelum Ramadan. Kebetulan kita biasa membuat program yaitu Jumat Berkah kepada masjid. Kebetulan Jumat Berkah yang mau Ramadan kemarin kita kirimkan ke masjid Kokoda, Babujana. Nah, Babujana. sekalian kita anjang sana sekalian kita membawa ya sedikitlah bingkisan berupa mungkin pakaian layak pakai kah, alat sholat semuanya, hanya sekedar itu saja. Terus kegiatan lainnya itu kita tadarus ya, alhamdulillah walaupun hanya mungkin kadang berhenti kadang jalan, insya Allah diusahakan kita jalan terus itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Tadi dari Permajatim, dari Al-Fitrah, terus dari mana tadi ya? Dari An-Nur ya. Sudah perkenalan sama-sama semuanya, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga jamaah, bahwasanya beliau juga sebagai anggota IKA di Kota Sorong dan juga sebagai pembina Al-Hijrah Ruqyah Kota Sorong ya.
Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, apakah kegiatan Ustadz untuk ruqyah itu masih berjalan? Alhamdulillah masih, cuman tidak terlalu Sibuk seperti hari-hari yang biasa ya sedia. Ustadz ya. Terus dengar-dengar bocoran Ustadz, sekarang sudah menjadi imam masjid Baitus Salam ya Ustadz ya, Iya. sudah pindah ya Ustadz Iya, ya, sudah alhamdulillah. Itu tepatnya di mana itu Ustadz? Di Jalan Bima. Jalan Bima ya. Ya. Iya. Terus Ustadz, kalau untuk mengisi tausiah di majelis-majelis taslim masih ada? Atau ini kan Alhamdulillah, bulan Ramadan biasanya libur ya Ustadz ya? Justru malah iya, kalau bulan Ramadan jarang karena memang jadwal tarawih dan imam juga itu Imamnya tarawihnya, padat sekali ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Bincang-bincang pada sore hari ini akan mengambil materi apa ini Ustadz? Sesuai dengan tema sebelumnya, insya Allah unsur pendidikan. Unsur atau nilai-nilai, pendidikan ya, unsur-unsur Ramadan pendidikan ya, Ustadz ya? Ramadan. Iya. Baik Ustadz. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, unsur pendidikan apakah yang perlu dilakukan di bulan Ramadan dan unsur pendidikan apakah yang tidak perlu dilakukan di bulan Ramadan akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Majelis Ta'lim yang alhamdulillah hadir di kesempatan studio sore ini, dan para pemirsa CWM atau Mutiara Ramadan yang alhamdulillah saat ini sedang menyaksikan. Ahlan wa sahlan. Semoga semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhwah. Alhamdulillahi ala ni'mati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahzihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman kama amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Mutiara Ramadan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga Majelis Ta'lim yang ada di studio yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan di sore yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Rabbul Izzati. Atas izinnya lah kita sama-sama hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang dimana Allah dan para malaikatnya senantiasa menjadi saksi di hadapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya yang menjadi pemberi syafaat, memberi kegembiraan, pemberi kemuliaan terhadap orang-orang yang senantiasa memuliakan Ramadan, insyaallah. Kemudian kita tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi model, menjadi contoh,
menjadi guru, menjadi orang yang menterbiah, yang menjadi contoh tauladan, uswah di dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia, yang di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, untuk memperdalam, mengkaji, mengisi, untuk mentazkiyah hati-hati kita yang 11 bulan yang lalu, yang barangkali kita melakukan suatu kesalahan, dan insya Allah ini adalah bulan yang menterbiah amal ibadah kita. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait tentang unsur atau unsur-unsur terbiah yang ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa CWM Mutiara Ramadan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengawali dengan panggilan yang sungguh luar biasa dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan memanggil orang-orang yang belum beriman, tetapi orang yang beriman. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan as-saum. Nah, as-siyam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perintah di ayat ini sebenarnya menuliskan sebenarnya kewajiban. Ada kalimat kutiba, kataba atau menulis. Jadi Allah menuliskan atau telah menulis, telah mewajibkan, telah menuliskan kewajiban itu kepada Al-Quran itu, bahwa bulan Ramadan itu ini saya turunkan dari 12 bulan itu, 1 bulan ini aja kalian silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita merefresh kembali, untuk mengisi, mempertebal keimanan kita bahwa bulan Ramadan ini Allah turunkan untuk menjadi bulan syahrul tarbiyah selain syahrul ibadah dan syahrul yang lainnya. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa apa unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Sebenarnya kalau kita cermati banyak sekali unsur-unsur pendidikan yang ada di bulan Ramadan. Kita tidak asing lagi bahwa ketika kita berbicara pendidikan, maka sebenarnya sebelum bulan Ramadan itu sebenarnya pendidikan itu sudah kita jalani bersama. Tetapi kenapa secara spesifik kita membahas di kesempatan Ramadan ini? Ini tentunya ada nilai-nilai yang luar biasa, nilai-nilai kemuliaan di bulan Ramadan itu untuk mendidik keimanan kita. Maka yang pertama yang harus kita didik, yang harus menjadi pelajaran atau pendidikan di bulan Ramadan itu, sedikit saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa ada yang biasa kita di dunia pendidikan, ada 3 kategori atau 3 terminologi kecerdasan di dalam dunia pendidikan itu. Apa itu? 3 itu, yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Dari ketiga hal ini, inilah yang harus kita didik di bulan Ramadan ini, yang harus kita asah di bulan Ramadan ini. Karena ketiga dimensi ini, ketiga hal inilah yang sebenarnya yang penting yang harus kita isi di bulan Ramadan ini dengan melalui pendidikan. Apa komponen-komponen di dunia pendidikan dan komponen-komponen pendidikan yang ada di bulan Ramadan itu? Yang pertama saya ingin berikan sedikit
contoh, dalam dunia pendidikan komponen ada 3. Yang pertama pendidik, yang kedua yang dididik, yang ketiga adalah materi, metode dan sebagainya. Nah, begitupun di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan Ramadan, yang menjadi pendidik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penerima pendidik atau yang menjadi mutadarris adalah kita sebagai seorang yang beriman. Sedangkan yang menjadi rujukan materi adalah Al-Quran. Ayat surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sebenarnya ini adalah perintah, seruan Allah kepada kita yang beriman. Untuk apa? Ini saya turunkan bulan Ramadan, silakan cari sebanyak-banyaknya amalan-amalan yang menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita, karena Allah mentarbiyah kita dengan cara materi, metode, dengan menggunakan bulan Ramadan. Nah, untuk berbicara terkait nilai-nilai pendidikan itu sendiri di bulan Ramadan, kita tahu bersama. Yang pertama, yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan hati kita adalah satu. Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Nah, ini kecerdasan emosional. Dan nanti ada 6 hal yang ada menjadi sebuah pendidikan di dalam bulan Ramadan itu, yang insya Allah kita akan sebentar lagi kita akan bahas. Demikian. Terima kasih Ustadz untuk sedikit ilmunya, nanti kita bahas kembali. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan di rumah maupun jamaah di studio, Tadabbur Ilmi akan kami lanjutkan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam hidup. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang dipenuhi kedamaian, harmoni, dan kegembiraan. PT Cendrawasih Putra Mandiri Sorong berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tayangan informatif kepada seluruh pelanggan setia CWM TV kabel dan channel. Alhamdulillah pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program CWM Channel, dan masih dengan narasumber kita dengan Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu unsur pendidikan Ramadan. Namun saya akan sapa dulu kepada Bapak Ibu, rupanya lemes karena sudah sore, jangan sampai ada yang ngantuk ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat. Masih kurang kompak ya. Apa kabar Bapak Ibu untuk semuanya? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah sehat dan bahagia. Dilihat dari wajah Bapak dan Ibu sore hari ini, alhamdulillah cerah ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, soleh dan soleha, alhamdulillah. Yang berangkat ke sini ibu-ibunya sudah masak di rumah belum? Sudah. Yang sini ya, saya tanya ibu-ibu. Kalau yang sini sudah sama bapak dengan ibunya. Kalau dari studio nanti mampir di rumah makannya ya. Iya. Baik deh pemirsa juga jamaah di studio, kita lanjutkan tadabbur ilminya yang materinya yaitu unsur pendidikan Ramadan, apa dan bagaimana. Tadi sudah sedikit dikaji oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang perlu dikaji bersama. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa CWM Mutiara Ramadan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para pemirsa yang ada di studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi poin yang kedua terkait tentang unsur pendidikan di dalam bulan Ramadan.
Yang pertama tadi sedikit saya singgung, angkat yang pertama adalah kecerdasan emosional. Yang kedua adalah puasa mendidik kita di dalam kejujuran. Dari mana kita melihat puasa dari awal sampai akhir kita dituntut untuk berlaku jujur. Dan bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bahwa kedustaan atau kebohongan itu adalah bisa juga menghapus atau mengurangi pahala puasa kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan itu untuk selalu jujur, berkata yang benar dan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran ini perlu, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah lebih menekankan di bulan Ramadan ini karena bulan tarbiyah. Maka kita belajar untuk mentarbiyah lisan kita yang barangkali sebelum bulan Ramadan meskipun bercanda tetapi ada dusta, ada sisi kebohongan di dalamnya, kita tidak tahu. Nah, inilah kita dididik untuk belajar jujur. Jujur dalam arti apa? Ketika kita puasa, bisa jadi kita makan dan minum bersembunyi di tempat yang tidak dilihati oleh orang lain, itu mungkin bisa saja orang tidak bisa melihat kita. Nah, kita mungkin bisa jadi secara mumuk atau mimik wajah, ya kita masih bisa mengekspresikan diri kita sebagai orang yang berpuasa. Tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak akan luput dari itu semua. Allah akan melihat meskipun orang atau manusia atau makhluk lain tidak bisa melihat kita yang berbuat yang tidak benar. Maka ini didikan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah Allah mendidik kita agar selalu belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Untuk apa? Mengisi ruhiyah kita. Karena makanan ruh ini sebenarnya perlu setiap detik, bukan setiap jam. Barangkali di sekolah mungkin per jam. Tetapi kalau perspektif Islam, perspektif dan cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hati kita ini perlu diisi setiap detik. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan biarkan amaliyah kita, jangan biarkan waktu kita setiap detik itu berlarut dengan sia-sia. Maka isilah, entah itu dengan berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan kita dari detik ke detik. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah kita berada di siaran ini, di majelis ini, berarti ini menunjukkan bahwa kita dibina, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan, yaitu untuk belajar terus, untuk mengasah terus hati kita agar tidak turun. Karena hati ini akan sesuaikan dengan keadaan. Terkadang hati ini akan senantiasa khusyuk ketika kita selalu berbuat kebaikan. Tetapi dia akan pudar, dia akan turun ketika hati ini atau keimanan ini ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang perintah belajar di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di bulan apa, Ibu? Di bulan Ramadan. Itu ayat yang pertama kali lagi. Nah, ini menunjukkan ternyata perintah belajar, perintah pendidikan itu ternyata ada pada bulan Ramadan. Ini secara spesifik. Maksudnya perintah Ramadan. Baik, yang keempat adalah Ramadan mendidik kita untuk kesetaraan. Kita bisa lihat di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk senantiasa berzakat, bersedekah, membagi-bagi harta, sebagian harta kita. Makanya jauh hari sebelum bulan Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi
Ramadan. Itu doa untuk nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, agar senantiasa pendidikan-pendidikan di bulan Ramadan itu kita siapkan sebelumnya. Ya, salah satunya adalah kita disuruh menyiapkan harta kita sebelum bulan Ramadan itu, untuk nanti di bulan Ramadan ini untuk kita kencangkan sedekah, zakat profesi, zakat mal kita. Untuk apa? Untuk bagi-bagi kepada saudara kita yang kurang mampu. Dan juga menunjukkan bahwa kesetaraan kita harus selalu dituntut untuk belajar, melatih puasa ini, melatih kita ini selama 1 bulan penuh ini untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang lain yang barangkali belum mampu makan mungkin 3 kali sehari seperti kita sebelumnya. Ini untuk mendidik sikap kesetaraan. Nah, kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah puasa mendidik kita untuk berdisiplin. Nah, disiplin. Puasa adalah ibadah, sebenarnya ibadah yang rahasia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa, saum, maka ada batas saumnya. Nah, disinilah kedisiplinan kita. Ketika makanan banyak di depan kita, begitu imsak sudah masuk, apakah boleh kita makan? Tidak. Berarti kalau makan berarti sudah tidak puasa, Ustaz. Puasa. Berarti ini disiplin waktu. Begitu juga demikian ketika kita berbuka. Ketika sudah azan berkumandangkan, berarti ya hilang nilai pahala kita. Karena kita sudah melanggar ketertiban waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini disiplin. Nah, itu pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan, banyak sekali nilai-nilai pendidikan, banyak sekali unsur pendidikan yang Allah titipkan melalui Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman. Apa tujuan dan menjadi goal ketika kita berada di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amaliyah ibadah-ibadah itu? Tentu tujuan akhirnya dari ayat Al-Baqarah tadi, surat ayat ke-83, 183 itu adalah kunci terakhirnya la'allakum tattaqun, untuk ketakwaan. Karena apa, Ibu, Bapak, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan berarti masih sifat umum. Tetapi Allah mau itu kita itu beriman dengan membawa ketakwaan. Belum menjamin keimanan itu untuk dekat sama Allah. Bisa jadi kita sudah beriman kepada Allah, tetapi nilai takwa tidak ada. Karena yang penilaian yang sesungguhnya yang Allah nilai betul itu inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Apa itu takwa? Nah, takwa itu adalah takut atau tunduk, atau juga bisa diartikan taat kepada Allah dari perintah Allah, seluruh perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangannya. Itu kalimat umumnya. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah puasa mendidik kita untuk bersabar. Nah, inilah sebenarnya makna daripada as-saum, as-siyam. Meskipun menurut Imam Al-Maraghi dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawi, beliau menjelaskan bahwa maksud daripada as-saum dan as-siyam ini meskipun serumpun tapi berbeda sedikit maknanya. Kalau makna as-siyam itu secara spesifik, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama fikih, al-imsak minal akli anil akli wasyurbi wa ghasayanan nisa'i minal fajri ilal maghrib. Artinya puasa itu adalah menahan diri. Atau tapi ini secara spesifik asyam itu menahan lapar, al-akli wasyurbi, makan dan minum, kemudian bersenggama. Nah, ini 3. Dari minal fajri ilal maghrib, dari fajar sampai maghrib. Ini secara fikih. Tetapi kata saum itu dijelaskan di dalam surat Al-Maryam ayat 26. As-saum. Makanya Maryam ketika puasanya itu tidak berbicara dengan orang
orang lain. Berarti puasa atau saum itu bermakna umum. Artinya puasa itu atau as-saum itu bermakna kita dituntut untuk berdiam diri, menahan diri dari segala macam pelanggaran syariat. Contoh, berkata mengunjing, berkata kotor, kecenderungan bermaksiat, makan dan minum itu juga pun kita harus dituntut untuk menahan sedikit. Bila perlu semampu kita untuk menahan apa? Hindari. Nah, di bulan Ramadan ini mendidik kita untuk senantiasa bersabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang unsur pendidikan-pendidikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya, tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Kita tadabbur ilmi bareng-bareng. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara spesial pada sore hari ini, yaitu Mutiara Ramadan dengan Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur Permaja Tim Kota Sorong dan Al-Fitra Jalan Baru, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yaitu unsur pendidikan Ramadan. Tak terasa kita sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio yang mau bertanya. Namun saya akan sapa kembali. Apa kabar Bapak Ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Iya, tadi soleha, sekarang soleh ya. Apa kabar Bapak Ibu soleh semuanya? Alhamdulillah sehat. Macam terasa semangat. Ya, baik. Alhamdulillah kita memasuki session dialog ya Ustadz. Bisa ya Ustadz ya? Kita siap untuk memberi jawaban kepada jamaah di studio ya Ustadz ya. Kita berikan kepada keluarga besar Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur Kota Sorong Permaja Tim. Silakan yang mau bertanya. Dengan Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Permaja Tim Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur, nama saya Harjonawi. Mohon maaf Pak Ustadz, ingin bertanya, yaitu tentang pendidikan di bulan Ramadan ini. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ada 3 kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan religius. Terus yang kami tanyakan, kenapa Pak Ustadz lebih menyampaikan tadi tentang kecerdasan emosional? Apakah bulan puasa ini tidak lebih utama untuk religinya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ditampung dulu ya Ustadz ya. Ya, pertanyaan yang berikutnya, mic-nya di mana? Ya, untuk ibu-ibu Majelis Taklim Al-Fitra, silakan. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya serentak ya Bapak Ibu. Ya, oke, silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustaz. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Haji Suryati. Silakan Ibu Haja. Silakan. Iya. Yang saya ingin tanyakan, mengapa kita diwajibkan berpuasa?
Singkat dan padat, Ustadz. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yaitu dari Bapak Arjonawi dengan Mbak Ibu Haja Suryati, sangat bagus Ustadz. Silakan, boleh dijawab Ustadz. Dua dulu Ustadz. Iya, siap. Kecerdasan emosional yang ditanyakan, silakan. Baik, izin menjawab. Alhamdulillah, apa yang tadi sudah pertanyakan terkait tentang tadi sudah disinggung 3 kecerdasan, komponen kecerdasan. Nah, kecerdasan emosional yang saya sebutkan di bagian ruang lingkup itu sebenarnya sudah masuk di bagian kecerdasan emosional, itu sudah masuk nanti ketika kita asah betul-betul kecerdasan itu. Kemudian intelektual pun itu sebenarnya nanti akan berarah kepada spiritualitas itu, ruhiyah itu. Karena 3 itu sebenarnya hanya apa ya, sebenarnya di dunia pendidikan itu hanya penilaian saja. Tetapi ujungnya adalah masuk ke spiritualitas. Emosional itu nanti ketika kita mampu melaksanakan kecerdasan yang itu, maka nanti akan berpengaruh kepada ruh kita. Begitupun kecerdasan intelektual. Ketika seseorang itu menggunakan intelektualnya kepada kebaikan, kemudian melaksanakan kajian, dengar ceramah dan sebagainya, itu secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kecerdasan spiritual. Jadi ini sangat erat kaitannya, seperti tangga yang saling menguatkan sebagian yang lain. Maka kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, spiritual, sebenarnya ini satu rumpun yang harus yang harus diisi oleh pendidikan di bulan Ramadan itu. Ya, maka sebenarnya simple aja. Ketiga kecerdasan ini yang harus diraih, yang menjadi harapan tujuan utamanya adalah untuk kecerdasan spiritualnya itu. Nah, itu seperti itu. Iya. Yang kedua, Ustaz, dari Ibu Haja Suryati, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Ya, tadi sudah diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini jelas dasar hukum apapun yang kita perbuat di alam atau di dunia ini sudah ada sumber hukumnya. Maka bagi kita yang merasa terpanggil sebagai hamba, maka tentu seorang hamba punya Tuhan, punya Allah. Dan kalau ingin menyembah Allah dan ingin melaksanakan perintah Allah, berarti kita harus tunaikan apa yang Allah perintahkan. Maka jelas satu ayat ini, bukan ayat ini aja, ada di surat Maryam juga itu suruh untuk saum juga. Cuma itu secara umum saya bilang tadi. Tetapi kalau di surat Al-Baqarah ayat 183 ini secara spesifik puasa di bulan Ramadan. Maka siapa lagi yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti ini menunjukkan perintah Allah kepada orang yang beriman, puasalah kamu. Aku wajibkan kalian untuk puasa. Untuk apa? Untuk nanti, untuk mempertebal keimanan kalian itu, agar kalian itu mendapat la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kewajiban kita itu disuruh oleh Allah, orang yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebagai jembatan untuk meraih la'allakum tattaqun. Nah, bisa dipahami, Bu? Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ditanyakan tadi bisa dipahami jawaban dari Ustadz. Kita berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang cantik dari KPR Eksim. Silakan Ibu yang mau bertanya. Yang di belakang harus berdiri ya Bu ya. Ibu-ibu Anur, ya begitu Bu. Supaya kelihatan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas waktu yang warahmatullahi diberikan wabarakatuh. kepada saya. Nama saya Waude Siti Rasna. Siti Rahma ya. Rasna. Siti Ratna ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz tentang zakat Ustadz. Bagaimana zakat ada janda, ada para janda di satu rumah itu, misalkan ada 6 orang gitu. Jadi menurut kami zakat kami itu kita bawa di para janda yang 6 orang itu sudah termasuk zakat kah, atau kita harus nanti zakat lagi di masjid atau gimana Ustadz? Karena memberikannya di agak awal di para bulan janda ya. itu ya, para Agak awal janda itu yang bulan. kita bawakan Tapi, di para tapi janda niatnya itu. untuk zakat ya Bunda ya. Begitu? Iya, iya. Iya. Apakah kita masih wajib harus zakat lagi di masjid atau? Iya. Oh iya, siap. Nanti jawaban dari Ustadz ya Bunda. Terima kasih untuk Oke, pertanyaannya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Mungkin dijawab. Mungkin dijawab secara singkat Ustadz, masih ada lagi. Baik, silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Ya, Jadi sebenarnya zakat itu dari awal puasa sudah dibolehkan. Iya. Ya, cuma afdolnya saja di malam takbiran. Dan kalau kita mencari afdol, sedangkan peraturan dari kementerian itu minimal 2 hari sebelum Idul Adha, Idul Fitri itu sudah dikumpulkan semua. Nah, ini juga akan menjadi dilema juga bagi kita. Nanti tidak terarah. Takutnya begitu kita sudah waktunya sudah habis, artinya waktunya habis, maksudnya kita yang terbiasa bayar di masjid. Nah, nanti takutnya kita salah sasaran. Tapi kalau janda bagaimana? Justru itu yang harus kita utamakan juga, karena dia masuk juga termasuk termasuk bagian 8 asnaf itu. Apalagi janda kemudian kurang mampu barangkali, mohon maaf, ya nggak apa-apa. Justru lebih bagus juga itu kita kasih zakat itu sebelum pas di hari-hari pertama Ramadan. Apalagi kalau ibu-ibu punya zakat profesi, lebih afdol, lebih bagus sebelum bulan Ramadan itu lebih bagus. Zakat profesi kah, zakat mal kah, ya dikasih aja sebelum Ramadan supaya mereka fungsikan ketika bulan Ramadan. Zakat profesi termasuk dikasih sebelum Ramadan boleh ya? Boleh, tidak masalah. Nah, cuma zakat fitrah itu memang ya harus di bulan Ramadan. Ya, entah hari pertama, sampai hari akhir itu ya. Sebelum nanti pas itu di mimbar. Ya, khotib di mimbar. Ya, khotib di mimbar ya, itu sudah sedekah nanti jadinya. Ya, seperti itu ya, Bu. Iya, Bunda, begitu Bunda. ya. Boleh dari awal, boleh. Awal Ramadan. Ya, kita beri kesempatan dulu kepada keluarga Permajatim. Silakan. Ibu-ibunya. Tadi Bapak, sekarang ibu-ibu. Silakan yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya ibu-ibu? Kalau tidak ada berarti yang di pojok sana tadi saya lihat ada angkat tangan. Mbak, ibu-ibu, silakan yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rusti dari Permajatim. Pertanyaannya dengan singkat Bapak Ustadz. siapa? Ya. Dengan Bapak siapa? Mas Rusti. Sudah. Bukan Bapak ini, lagi Mas. Mas ya. Gak kelihatan Ustadz ya? Silakan Mas. Kelihatan. Iya, Sengaja. Tapi saya bisa lihat di TV. Ustadz mau tanya, kelihatan. ini terkait dengan makna puasa tadi kan apakah perintah juga diperintah misalnya jin atau malaikat atau binatang juga diperintahkan untuk berpuasa. Nah, puasa ini kan sangatlah penting dan urgen untuk memiliki fungsi dan manfaatnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ini Ustadz terkait dengan makna puasa untuk tarbiyah jasadiyah atau fisik ini sepertinya apa Ustadz? Tadi belum terlalu disampaikan ya, apa manfaat dari puasa ini untuk tarbiyah atau pendidikan pada jasmani kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ada di tengah. Oke, silakan mic-nya di mana satu? Silakan Ibu yang mau bertanya dari Alfitra kembali. Silakan. Yuk, bagian belakang yuk. Belakang belum ada, kasihan. Iya, belakang ada angkat tangan dari jauh. Berdiri Bunda, dengan Ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ida, Ida? dari Masjid Al-Fitrah. Yang saya ingin tanyakan di sini Ustadz, apa arti di bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah dalam kurung pendidikan? Dan tolong sebutkan contohnya seperti apa. Dan saya ingin juga bertanya, apabila kita Satu-satu berzakat, saja Bu ya, satu-satu saja pertanyaannya. terima kasih bulan. hanya itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi dari Mas, nggak mau dipanggil Bapak ya Mas, yaitu dapatkah puasa itu diperintahkan selain kepada manusia, contohnya jin, kuntilanak mungkin ya. Silakan Ustadz yang kedua dari Ibu Ida tadi, apa arti dari apa Ramadan tarbiyah? Kenapa nih tarbiyah Ustadz? Silakan. Baik Mas alias Ustadz. Ya Ustadz. Rusdia. Ustadz Rusdi, bukan Rusdia, bukan ya. Rusdi Ustadz. Ya, izin menjawab. Tapi sebelumnya ibu-ibu bagaimana? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, apakah selain manusia perintah puasa ini ada nggak untuk bangsa lain, makhluk lain maksudnya? Saya pernah baca di tematik Al-Quran, tapi ini perlu kita garis bawahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Sedangkan puasa ibadah, dan bahkan bukan sekedar ibadah, kewajiban. Sedangkan di ayat tadi Allah suruh manusia dan jin. Cuman makan sahurnya, bukanya pakai apa, masalah jin itu kita nggak bisa lihat karena jin itu al-ijtina. Ya. Nggak bisa kelihatan. Iya. Cuman perintah ini ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu? Manusia, jin. Manusia dan jin. Ini yang pertama, jawaban. Yang kedua, puasanya harimau itu dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahidin, Budayatul Hidayah yang pernah saya baca karangan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa terkait tentang puasa-puasa termasuk gunung apa, getaran gunung apa itu, getarannya setiap kalau kita mau lihat puasanya gunung, dia akan bergetar ketika kita berdiri di laut, nanti akan ada getaran itu. Itu dijelaskan itu bahwa itu tanda bahwa gunung itu berpuasa. Nah, bagaimana cara kita melihat puasanya hewan? Serigala apa harimau? Biasanya puasanya itu ketika mereka tidur di tempat atau di goa dengan waktu-waktu tertentu. Nah itu sejauh saya pernah baca juga di Al-Quran tematik yang pernah saya baca itu seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Ya. Yang kedua, apa arti? Bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah tadi. Sebenarnya untuk jasmani, oh itu ya, jasmani tadi ya, yang jawaban yang kedua. Kenapa? Apa fungsi puasa itu untuk jasmani kita? Apa sih sebenarnya tujuannya utamanya? Tujuan yang pertama untuk jasmani adalah, yang pertama adalah kita untuk membersihkan, mensucikan dosa-dosa yang ada di dalam diri tubuh kita. Yang kedua, untuk mensucikan, untuk menyehatkan semua atau yang kita pernah makan yang dari waktu 11 bulan yang lalu yang berupa lemak-lemak yang sungguh banyak
Dan ketika kita berpuasa, kata Nabi, dengan puasa ini balah merontokkan lemak. Dan yang kedua, kata Nabi, puasa ini sebenarnya untuk melemahkan nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu syahwat. Nafsu makan. Nafsu kecenderungan untuk bermaksiat. Nah, ini lebih efektif bagi tubuh kita. Apalagi di masalah kesehatan. Insya Allah, Pak, Bu. Kalau ingin sehat dari segala macam mungkin tenggorokan yang mungkin sering sering radang dan sebagainya, mungkin bagi telinga yang kurang pendengarannya, sebenarnya puasa juga itu bisa berpengaruh kepada fisik kita. Kalau ini secara medis, secara keilmuan kedokteran, ya seperti itu. Apalagi darah tinggi yang suka ini, kolesterol, insya Allah kolesterol itu bisa menurunkan, meskipun mungkin secara tidak totalitas, tetapi minimal menurunkan sedikit itu mungkin yang mau ingin diet, Ustaz, juga dia yang ingin diet gendut bisa sedikit. Itu bagi yang diet itu justru bagus. Ya Ustaz, mungkin itu ya jawabannya. Yang tadi Ibu tadi itu sudah termasuk. Ya, sudah. Apa arti bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah tadi sepertinya agak jawabannya arti bulan Ramadan, ya. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Jelaskan sebenarnya arti Ramadan itu saum. Dari dua kata tadi, as-saum atau as-siyam. Al-Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan dalam kitabnya, juga para ulama yang lain juga di dalam kitab-kitabnya beliau berbeda pendapat. Saya ingin sedikit mengutip pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi bahwa as-saum ini adalah lebih kepada menahan diri dari segala macam kecenderungan bermaksiat. Iya. Berbeda dengan beliau menyatakan di kata asyam. Kalau asyam secara spesifik tertuju kepada 3 komponen tadi. Iya. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah saya ini tadi al-imsak. Makanya kata asyam dan as-saum ini turunnya kepada al-imsak, menahan diri. Nah, sehingga di bawahnya itu al-imsak dan as-saum ini para ulama membaginya di 2 pengertian. Yang jelas Ustaz tadi sudah jelaskan, kita berikan kesempatan al-imsak lain. Minal anil aqli wasyurbi wa ghasanaya nan nisa'i minal fajri ilal maghrib. Nah, itu tadi. Menahan diri dari makan dan minum serta senggama dari fajar sampai terbenamnya matahari. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, dari awal sebenarnya itu tentang bulan Ramadan, kenapa disebut bulan tarbiyah sebenarnya ya. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim. Silakan yang mau bertanya Ibu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan tadi yang ada berkaitannya, Ustadz bilang tadi puasa adalah kejujuran ya. Cuman ada kebohongan yang niatnya baik dan tidak merugikan yang lain. Itu nanti kira-kira bagaimana? Contohnya seorang ibu terhadap anak dan keluarganya, mungkin seorang ibu tuh lagi sakit, tapi karena situasinya tidak memungkinkan untuk ibu harus sakit, itu bilang sama anaknya dia tidak sakit dan baik-baik saja. Itu satu. Terus contoh berikutnya, mungkin dalam makanan biasa Pak ya, kalau itu mungkin kasarannya mungkin makanan ibu sudah nggak kebagian bagaimana, terus berarti bohong lagi kalau ibu sudah makan udah kenyang dari tadi. Jadi maksud saya itu kebohongan yang itu bagaimana ya, itu berdosa atau berpengaruh bagaimana, mungkin minta penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz banyak ya, itu kata bijak, biasanya orang tua begitu, karena makanannya kurang maka bilang makan sudah, ibu sudah kenyang padahal belum makan ya gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, kita merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ada kebohongan, ada 3 minimal kebohongan yang boleh. Yang pertama, kebohongan pada masa perang. Pada saat perang boleh berbohong, ada.
Ya namanya strategi itu boleh berbohong. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan antara dua orang mukmin yang ingin saling membunuh. Kalau pencuri Ustadz bagaimana? Ya boleh juga. Kalau mau dibunuh, boleh kita sembunyikan dia dengan cara berbohong. Karena menyelamatkan nyawa itu bisa jadi itu dapat hidayah. Pencuri itu masih statusnya dosa. Iya. Belum keluar daripada keimanan. Berarti itu kita masih berhak untuk melindunginya. Meskipun dia dosa secara pribadinya. Meskipun dia pencuri ya, Iya. Ustaz ya. Yang ketiga, berbohong antara suami sama istri yang ingin berjima. Nah, contoh, mohon maaf. Kalau seandainya malam ini suami ingin berjima sama istri apa? Ya, istrilah. Tapi suami panggil istri dengan cara kebohongan lah istilahnya. Berbohong supaya istri itu ada niat untuk tidak banyak alasan lah gitu. Ya kadang-kadang kan kalau ya mohon maaf ya Ustadz ada kasih saja alasan, ilmunya ini capek. bapak-bapak ya. Ustadz kasih ilmunya ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya sejauh kita mengkaji terkait tentang kebohongan yang tidak yang memang dibolehkan. Nah, tapi untuk hal-hal yang kecil seperti itu, apakah bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, ini saya belum terlalu mendapatkan hal-hal yang demikian. Makanya apapun kebohongan itu meskipun menurut kita berbeda dengan menurut Allah dan Rasulnya. Begitupun kehidupan ini Pak Bu. Terkadang ada amalia yang menurut kita itu baik. Tetapi sesungguhnya justru menurut Allah tidak baik. Nah, salah satunya seperti itu tadi. Maka jangan terbiasa. Meskipun itu efeknya ya tidak terlalu besar seperti kebohongan-kebohongan yang lain. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, pernah saya baca, kebohongan diri sendiri itu besar dosanya daripada kebohongan untuk orang lain. Bahkan disebutkan itu 1000 kesalahan. Berbohong diri sendiri. Oleh karena itu intinya yang namanya suatu kebohongan yang di luar daripada 3 kriteria tadi yang pernah disampaikan oleh Nabi, setidaknya kita hindari pelan-pelan. Ya, meskipun itu baik gitu. Ya. Baik menurut kita. Tetapi menurut Allah jangan sampai itu justru malah menurunkan intinya tidak boleh ya Ustaz. Menurunkan begitu. Fungsi ibadahnya kita. Demikian ya Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian jawaban yang dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dan puas ya. Kalau tidak puas nanti bertanya setelah acara ini, Bu ya. Baik, pemirsa jamaah di studio, jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Ustadz panjang kali. Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun pemirsa kita sudah memasuki session berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan. Untuk itu pemirsa di rumah siap-siap dengan jawaban di line telepon 0813 4460 7766, yaitu hadiah dipersembahkan oleh bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim An-Nur KPR Ekstrim, Majelis Taklim Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur, Majelis Taklim Al-Fitrah Jalan Baru, yang akan memberikan hadiahnya dan pertanyaannya. Jangan lupa passwordnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Silakan dari Permajatim. Pemirsa silakan ya, siap-siap. Langsung ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuisnya ada 2, jadi pertanyaan satu-satu dulu. Saja dulu Pak. Satu ya, satu-satu. Baik. Pertanyaannya, pertama, sebelum kami bersedekah kepada orang lain, jangan lupa bersedekah dulu kepada A, orang tua, B, saudara dekat, C,
A dan B betul semuanya? Silakan dijawab. A atau B atau C? Ya, pemirsa di rumah di line telepon 081344607766. Pertanyaannya ya, sebelum kita bersedekah kepada orang lain, jawabannya yaitu A, kita sedekah dulu kepada orang tua, B, saudara dekat, yang ketiga A benar. Silakan. Ini pertanyaan gampang saja karena memilih ya. Biasanya tidak begini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ramadan dengan Bapak Arsyad di KPR Polisi. Pasornya Ramadan, ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, sehat Pak Arsyad, sehat. Alhamdulillah. Ya, jawabannya Pak? 1 dan 2 Pak, Bu. A dan B. Iya, jawabannya kan ada 1, 2, 3. Yang mana Bapak pilih yang mana? 1, 2, 3. A dan B. Hah? Bagaimana Bapak? A dan B. A dan B bagaimana? Pertanyaannya itu tadi jawabannya A, B, C. Yang mana Pak? Ya, pilih Pak jawabannya yang ke-1, kedua atau ketiga. Halo Pak 1, 2 dan 3. Oh, yang ketiga. Iya. Ada A, B, C. Harus dipilih salah satu Pak. A, K, B, K, C. Oh, A dan B. Bapak Arsyad, halo. Berarti Bapak Arsyad belum beruntung ya. Belum beruntung, kita berikan kesempatan kepada orang lain di line telepon 0813 44 60 7766. Ayo pemirsa di rumah 0813 44 60 7766. Pertanyaannya, sebelum kita bersedekah kepada orang lain, sebaiknya kita bersedekah A, kepada orang tua, B, kepada saudara dekat, C, kepada A dan B benar semuanya. Jadi harus pilih ya, A atau B atau C. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, dengan adik siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Putri. Putri? Ya, passwordnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? C. C. Bagaimana Bapak Ya, Ketua? benar. Benar. Putri benar ya. Hadiahnya boleh diambil di kantor CWM dengan membawa kartu tanda pengenal. Silakan kepada mana mic-nya ya. Ya, silakan Ibu berdiri. Pertanyaannya, silakan. Mic. Sudah. Silakan Ibu. Ya, silakan pemirsa. Di rumah di line telepon 08134460. Mic-nya kemana? Silakan Ibu. Perintah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran surah A. Al-Baqarah 182, B. Al-Baqarah 183, C. Al-Baqarah 184. Ya, pemirsa, di line telepon 081344607766. Diwajibkan puasa Ramadan terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat keberapa? 182, 183, 184. Silakan dipilih. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Adinda di Kampung Baru. Arinda di Kampung Baru. Iya, paspornya? Marhaban Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya? Al-Baqarah 183.
Bagaimana yang memberi jawaban? Benar? Ya, benar ya untuk Arinda. Terima kasih, Anda beruntung. Berikut pertanyaan selanjutnya dari Majelis Taklim An-Nur, silakan. Silakan Ibu berdiri ya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan siapa nama narasumber atau ustadz yang hadir pada Mudzakarah Ramadan pada sore hari ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ibu-ibu masih semangat semuanya? Masih semangat. Pemirsa juga di rumah pastinya masih semangat. Di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini? Lengkap dengan baretnya. Ya, silakan pemirsa di line telepon 0813 60. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Marhabannya Ramadan 1445 Hijriah. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Guntur di kilometer 12. Jawabannya Ya. Bapak? Bapak Ustadz Sunanti. Bapak siapa? Bapak Ustadz Sunanti. Kasih tambah sedikit dong Pak, belakangnya ada apakah? Bapak Ustadz Sumanti SPD. boleh? SPDI? Boleh. Ya, Ustadz bilang benar. Bapak Ustadz Sumanti, SPDI, MPD ya. Terima kasih Bapak yang ada di kilometer 12. Silakan lagi pertanyaannya dari Permajatim. Silakan Bapak. Kuis yang kedua. Hadiahnya umroh. Silakan Bapak. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jadi untuk kuis pertanyaannya sangat mudah, yaitu sebutkan nama ketua Permajatim Kota Sorong. A. Harjonawi, B. Mujiono, C. Sukamto. Pasti ada O-nya. Ya, pemirsa di rumah di 0813 4460 7766 di antara tiga nama, siapakah nama ketua ketua Permajatim Kota Sorong? Silakan. Pemirsa di rumah silakan. Di antara ketiga nama tadi ada Pak Harjonawi, ada Pak Sukamto, ada Pak Mujiono. Siapakah nama ketua Permajatim Kota Sorong? Halo. Hadiahnya umroh, bayar sendiri. Bayar sendiri. Silakan pemirsa. Siapakah nama ketua Permajatim Kota Sorong? Tadi sudah perkenalan ya. Silakan. Iya, ini orang Permajatim pastinya. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rafika di Kampung Baru. Ibu A? Oh, Rafika. Ya, Kampung Baru. Wah, hangus ya Pak ya? Silakan sayang, pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, siapakah namanya? Yang benar ya. Jawabannya itu Bapak Mujiono. Bapak Mujiono, benarkah tidak ini? Benar sekali. Oh, benar sekali. Terima kasih Ibu Rafika di Kampung Baru. Benar Pak, orang Permajatim sendiri Pak. Yang tidak ikut ya. Kita beri kesempatan kepada Alfitra. Silakan. Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Ya pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya sangat mudah sekali, yaitu ini hadiahnya turun ke Bali masalahnya ya. Siapakah nama host pada sore hari ini? Host atau MC-nya lah. MC-nya. Ya, silakan. Kalau nggak tahu memang kebangetan ya. Kalau nggak tahu kebangetan. Pemirsa di line telepon 0813 4460 7766.
Siapakah nama MC CWM pada sore hari ini? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Siti Aisyah Abesan di Terima. Siti Aisyah. Aisyah di mana ini ya? Aimas. Wow, Aimas ya. Berarti orang Aimas top kalau bisa jawab. Silakan Ibu. Paspornya, paspornya dulu. Yang terkenal yang disebutkan itu Ibu Pati Sulastri, Ibu Haja Pati Sulastri. Betulkah tidak Ibu-ibu? Ya, Ibu Siti Aisyah yang ada di Aimas, terima kasih Anda beruntung bisa hadiahnya diambil di kantor CWM. Silakan kita memberikan kesempatan. Terima kasih sama. Berarti Ibu teman saya itu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Armanto di Majelis Taklim Kabar Eksim. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya, saya mau tanya kepada pemirsa bahwa berpuasa di bulan Ramadan termasuk rukun Islam yang keberapa? Oke deh pemirsa, di rumah dengan line telepon 0813 4460 7766. Puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keberapa? Gampang ya. Kalau orang jangan ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Diana di kilometer 12. Kilometer 12. Ibu siapa tadi? Rizka Diana. Sadia. Ibu Sadia. Rizka Diana. Ya, Ramadan paspornya dulu. Ramadan 1440. Hijriah, ya baik. Jawabannya? Keempat. Ustadz, Ibu? Yang ketiga. Ya, batal deh. Ibu kasih pertanyaan lagi. Tidak boleh dijawab Ibu ya. Oke Ibu, berikan pertanyaan satu kali lagi Ibu. Silakan, silakan Ibu. Berikan pertanyaan satu kali lagi Ibu. Ibu, halo. Closing. Ya, Ibu terima kasih. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan di rumah, terima kasih kami sudah berbagi kasih, berbagi hadiah untuk Anda sore hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu besok, ada hadiah yang menarik lagi ya. Terima kasih juga untuk jamaah di studio yang sudah berbagi kasih kepada pemirsa di rumah. Ustadz, kita sudah berbagi hadiah, berbagi kebahagiaan sore hari ini ya. Terus berbagi ilmu, berbagi tausiah ya untuk pemirsa di rumah, juga untuk jemaah di studio. Dari hasil semuanya closingnya singkat dan padat Ustaz. Waktu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah pertemuan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir di studio ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala pahamkan dalam perkara agama, karena sudah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Karena Bapak-bapak Ibu sekalian sudah berada di majelis yang mulia, insyaallah mudah-mudahan may yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin, Allah pahamkan perkara agama terhadap apa yang menjadi tujuan ibu-ibu sekalian. Amin. Dan bagi pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pembahasan kita tadi, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang menonton dan yang hadir di kesempatan ini untuk kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Apa-apa tadi yang tadi sudah sebutkan, ya, nilai-nilai pendidikan Islam itu mari kita aplikasikan dan implementasikan di dalam bulan Ramadan ini, khususnya untuk meningkatkan ketiga kecerdasan tadi, yaitu kecerdasan akal, kecerdasan emosional, yang paling penting adalah ruhiyah kita. Untuk apa? Untuk menjadi la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi sebagai murojaah,
dan kepada para pemirsa dan para jamaah studio yang hadir pada kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustadz, terima kasih untuk ilmunya, untuk tausiahnya, dan sekali lagi juga terima kasih untuk sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang tepatnya beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan terima kasih juga kepada IKADI Kota Sorong dengan ustadz-ustadznya sebagai narasumber dalam Mutiara Ramadan selama bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih pula kepada jamaah yang telah hadir yaitu jamaah Majelis Taklim An-Nur KPR Eksim, Majelis Taklim Perkumpulan Masyarakat Jawa Timur atau Permajatim Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Fitra Jalan Baru, dan terima kasih untuk seluruh kru CWM Channel yang bekerja untuk Mutiara Ramadan, dan terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan hari dan jam yang sama. Ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana